saya Briliana Trisha dari kelas 12 TK 1 nomor absen 31. Saya Arjuna Paringa Simanjuntak dari 12 TK 1 absen 25. Tas, lu lagi ngapain? Oh, gue lagi baca teks sejarah nih. Teks sejarah, teks apaan sih? Oh, lo mau tahu? Boleh. Hai guys, jadi kita mau ngebahas tentang teks cerita sejarah. Kalau kalian mau tahu teks cerita sejarah lebih lanjut, saksikan video ini ya. Teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Yaitu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah menceritakan peristiwa yang pernah terjadi. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Teks cerita sejarah disajikan secara kronologis. 2. Teks cerita sejarah berbentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Teks cerita sejarah sering menggunakan konjungsi temporal. 4. Isi teks cerita sejarah berupa fakta. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pembuka atau pendahuluan dalam teks cerita sejarah. Orientasi berisikan informasi mengenai peristiwa atau hal yang ingin diangkat dalam teks. Yang kedua ada urutan peristiwa, yaitu memuat urutan peristiwa sejarah. Bagian ini merupakan inti teks cerita sejarah. Oleh sebab itu, rangkaian kejadiannya harus ditulis urut supaya tidak membingungkan. Yang ketiga ada reorientasi, yaitu bagian reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada dan boleh tidak ada. Lalu ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu jenis teks cerita sejarah tidak nyata yang meliputi novel, cerpen, legenda, dan roman. Lalu ada teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang nyata seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Kaidah kebahasaan. A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Lalu ada yang B. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Terlihat pada penggunaan kata-kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Lalu ada yang bagian C, menggunakan kalimat tak langsung. Penggunaan kalimat tak langsung sebagai untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang dengan penggunaan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Lalu ada di bagian D, menggunakan kata kerja. Verba, mental kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Lalu ada di bagian E, menggunakan kata kerja. Verba, material kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kata kerja material ini menunjukkan subjek melakukan sesuatu perbuatan seperti berlari, menulis, melempar, tersenyum, dan menangis. Contoh teks cerita sejarah. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah tokoh pahlawan yang berasal dari Makassar. Ia merupakan raja ke-16 kerajaan Goa yang lahir pada 12 Januari 1631. Sebelum menjadi raja, nama asli beliau ialah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah ia naik takhta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa kala itu menentang keras kongsi dagang Belanda, yakni VOC, yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Sultan Hasanuddin yang memegang tampuk kepemimpinan pun dengan tegas menolak monopoli tersebut sehingga Belanda geram.
dan menggempur kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang tak kuat menahan gempuran akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Namun, itu semua tidak serta-merta memadamkan semangat juang Sultan Hasanuddin beserta para pasukannya. Perlawanan-perlawanan masih terjadi pasca perjanjian, tetapi sayang tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga VOC masih mendominasi di wilayah Sulawesi Selatan. Meski tak bisa mengusir bangsa Barat, hingga akhir hayatnya Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawa sampai ia wafat pada 12 Juni 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, jadi itu pembahasan tentang teks cerita sejarah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jadi itu dia pembahasan tentang teks cerita sejarah. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Dadah.